Halo semuanya, kami dari Gugus Graham Bell, tepatnya kelompok 1 di bidang penelitian, dan saya Aditya Skalstiono dari Prodi Manajemen. Dan saya Mahardika Dwi Sanjaya dari Prodi Manajemen. Dan saya Krestiana Agun Safitri dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Halo, dan saya Nurma Wilisuliana dari Prodi Akuntansi. Baik teman-teman semuanya, orang hebat bukanlah orang yang tidak pernah gagal, tapi orang hebat adalah orang yang terus bangkit dari sebuah kegagalan. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas proposal atau mungkin penelitian kami yang berjudul Pengaruh Poin Penghargaan Ekstrakurikuler Mahasiswa sebagai syarat yudisium terhadap Keikutsertaan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Yogyakarta. Baik teman-teman semuanya, kita semua mungkin sudah tahu ekstrakurikuler merupakan salah satu hal yang penting bagi pengembangan diri mahasiswa. Kegiatan di luar kelas ini tidak hanya melatih soft skill, kepemimpinan, dan komunikasi serta tim manajemen, tetapi juga memberikan relasi yang luar biasa bagi mahasiswa. Jadi mendorong mahasiswa untuk aktif dan berkembang. Sebuah atau mungkin beberapa perguruan tinggi menerapkan kebijakan pemberian poin terhadap kegiatan tersebut. Dengan kebijakan tersebut diharapkan mahasiswa mampu mengembangkan kualitas diri serta dapat meningkatkan minat dan bakat mereka serta partisipasi mereka dalam program ekstrakurikuler. Namun yang sangat disayangkan, beberapa mahasiswa mengikuti ekstrakurikuler hanya demi poin penghargaan tanpa menyerap manfaat internasional. Hal tersebut menyebabkan adanya mahasiswa yang aktif tetapi tidak memiliki kualitas yang mumpuni setelah berkembang. Maka dari itu, kebijakan ini perlu dikaji lebih lanjut lagi, terutama terkait motivasi mahasiswa dalam mengikuti kegiatan tersebut. Dari permasalahan tersebut, dari latar belakang tersebut, kami memiliki 3 besar masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh pemberian poin penghargaan ekstrakurikuler mahasiswa sebagai syarat yudisium terhadap tingkat partisipasi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Yogyakarta dalam kegiatan ekstrakurikuler. Lalu yang kedua, apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara mahasiswa yang sungguh berminat dalam mengikuti ekstrakurikuler atau mahasiswa yang mengikuti kegiatan hanya demi poin penghargaan? Lalu yang ketiga, apakah motivasi intrinsik mahasiswa mengikuti kegiatan ekstrakurikuler mengalami penurunan setelah adanya kebijakan pemberian poin penghargaan? Dari rumus masalah tersebut, kami memiliki tujuan khusus, yakni pertama, mengetahui pengaruh pemberian poin penghargaan ekstrakurikuler sebagai syarat yudisium terhadap tingkat partisipasi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Yogyakarta dalam kegiatan ekstrakurikuler. Lalu yang kedua, memahami perbedaan yang signifikan antara mahasiswa yang sungguh berminat mengikuti kegiatan atau mahasiswa yang mengikuti hanya demi poin penghargaan. Lalu yang ketiga, mengetahui motivasi intrinsik mahasiswa mengikuti kegiatan ekstrakurikuler mengalami penurunan setelah adanya kebijakan pemberian poin. Nah, teman-teman semuanya, di sini kami akan membahas manfaat teoritis dan manfaat praktis. Untuk manfaat teoritis kami memiliki 2, yakni menambah wawasan di bidang penelitian dan pendidikan, terutama mengenai pengaruh poin penghargaan ekstrakurikuler mahasiswa sebagai syarat yudisium terhadap keikutsertaan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Yogyakarta. Lalu yang kedua, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan penelitian selanjutnya. Nah, untuk manfaat praktisnya, pertama bagi peneliti, menambah wawasan terkait kebijakan kampus yang menerapkan ilmu yang dipelajari di perkuliahan. Lalu bagi kampus, bagi bahan masukan dalam menciptakan kondisi dan kebijakan sesuai untuk menunjang jalannya perkuliahan. Lalu bagi mahasiswa, sebagai bahan masukan untuk memahami kebijakan kampus agar mampu memotivasi mahasiswa mendapatkan prestasi yang diharapkan. Nah, lalu keutamaan penelitian kami, yang pertama meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai pengaruh poin penghargaan ekstrakurikuler mahasiswa terhadap keikutsertaan organisasi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Lalu yang kedua, meningkatkan pemahaman signifikan mengenai kesungguhan mahasiswa dalam berorganisasi. Lalu yang ketiga, meningkatkan pemahaman mengenai motivasi intrinsik mahasiswa mengikuti kegiatan ekstrakurikuler setelah adanya kebijakan poin penghargaan ekstrakurikuler mahasiswa. Lalu yang keempat, meningkatkan pemahaman terkait kebijakan Universitas Negeri Yogyakarta dalam kehidupan kampus mahasiswa. Lalu di sini kami memiliki 3 kontribusi penelitian. Yang pertama, persepsi dan motivasi mahasiswa. Dengan penelitian ini dapat mengungkapkan pandangan mahasiswa terhadap poin penghargaan ekstrakurikuler mahasiswa atau poin PEM dalam diri mereka. Informasi ini sangat penting bagi pengelola ekstrakurikuler dalam pengetahuan agar sesuai dengan harapan mahasiswa. Dan yang kedua, evaluasi sistem penghargaan dalam penelitian ini dapat mengambil kesimpulan bahwa seberapa efektif
sistem atau konsep poin penghargaan sekolah mahasiswa. Ini dalam meningkatkan keaktifan mahasiswa serta keterlibatan dalam kegiatan di luar kelas. Dengan ini dapat membantu universitas dalam menilai dan mungkin menyempurnakan sistem penghargaan. Lalu yang ketiga, panduan kebijakan akademik. Temuan penilaian ini dapat menjadi dasar pemahaman dan penyesuaian kebijakan akademik terkait syarat yudisium dan penghargaan ekstrakurikuler. Hal ini memberikan dasaran praktis bagi universitas dalam perancangan sistem yang mendukung mahasiswa secara optimal. Baik, itu saja. Sekian dan terima kasih. Untuk bab yang kedua yaitu kajian teori. Dalam bab ini kita mengkaji tentang pengertian organisasi dan pengertian ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler itu sendiri memiliki arti yaitu kegiatan mahasiswa di luar jam-jam kuliah mereka atau di luar kelas mereka. Mahasiswa mengikuti ekstrakurikuler sesuai minat dan bakat mereka. Kenapa? Karena dengan mengikuti sesuai minat dan bakat mereka, mahasiswa dapat bersungguh-sungguh untuk mengembangkan potensi diri mereka. Terdapat berbagai bidang dalam ekstrakurikuler, yaitu bidang olahraga seperti futsal, badminton, ataupun basket. Terdapat juga bidang seni, teater, dan yang lain-lain. Terdapat berbagai manfaat mengikuti ekstrakurikuler. Yang pertama yaitu mengembangkan keterampilan. Mahasiswa dapat mengembangkan keterampilan mereka yang tidak diajarkan di dalam kelas mereka atau di dalam jam-jam kuliah, seperti kemampuan menguasai suatu olahraga, kemampuan berkomunikasi, dan yang lain-lain. Untuk manfaat yang kedua yaitu memiliki jiwa sosial yang kuat. Dalam ekstrakurikuler, mahasiswa didorong untuk bertemu dan berinteraksi sama sesama mahasiswa. Dalam hal ini dapat meningkatkan jaringan sosial mahasiswa menjadi lebih luas. Untuk manfaat yang ketiga yaitu meningkatkan prestasi non-akademik. Dengan mengikuti ekstrakurikuler, mahasiswa dapat berprestasi di dalamnya. Tidak hanya prestasi akademik, namun prestasi non-akademik juga harus didorong dalam diri mahasiswa untuk selalu berprestasi. Untuk pengertian selanjutnya yaitu organisasi mahasiswa. Apa sih organisasi mahasiswa? Organisasi mahasiswa yaitu suatu kelompok yang terdiri dari berbagai mahasiswa yang memiliki tujuan untuk mencapai tujuan yang sama. Organisasi mahasiswa itu sendiri sebagai wadah bagi mahasiswa untuk mengembangkan potensi diri mereka dalam hal tanggung jawab, kepemimpinan, dan melatih rasa percaya kepada anggota-anggotanya atau kepada mahasiswa-mahasiswa lainnya. Selain itu juga, menurut organisasi, seseorang akan memiliki jaringan sosial yang sangat luas. Jadi, dengan organisasi ini, mahasiswa dapat mengembangkan berbagai potensi mereka. Untuk selanjutnya yaitu poin penghargaan mahasiswa. Poin penghargaan mahasiswa yaitu sebuah sistem penilaian yang dirancang untuk mengukur keterlibatan mahasiswa di kegiatan luar kelas. Poin-poin ini didapatkan dengan cara selalu berpartisipasi dalam kegiatan luar kelas seperti berorganisasi ataupun mengikuti berbagai ekstrakurikuler. Mengapa sih poin penghargaan ini dibuat? Poin penghargaan ini dibuat karena untuk mendorong mahasiswa supaya aktif tidak hanya di jam mata kuliah saja, namun juga di jam-jam luar mata kuliah seperti mengikuti kegiatan ekstrakurikuler agar mahasiswa itu aktif di dalam sebuah organisasi. Tidak hanya kuliah saja, namun juga memiliki kegiatan di luar kampus supaya mahasiswa siap untuk menghadapi dunia kerja yang kompetitif. Pengertian lokasi riset adalah tempat di mana suatu riset penelitian dilaksanakan. Tujuan penetapan suatu lokasi riset adalah untuk memperjelas area yang akan digunakan untuk melakukan riset penelitian. Pada penelitian kali ini, area yang akan digunakan adalah area Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Yogyakarta dengan partisipan utama yaitu mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Desain riset penelitian ini menggunakan metode campuran. Metode riset campuran adalah metode yang menggunakan dua pendekatan sekaligus, yaitu pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Menurut Kressel dan Clark, fokus dari metode campuran adalah mengumpulkan
Menganalisis dan menggabungkan data dari kuantitatif dan kualitatif dalam satu penelitian atau satu sesi penelitian. Objek penelitian kali ini adalah pengaruh poin penghargaan ekstrakurikuler mahasiswa sebagai syarat yudisium serta bagaimana poin penghargaan tersebut mengaruhi keaktifan mahasiswa dalam berorganisasi. Penelitian ini menggunakan variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen yaitu poin penghargaan ekstrakurikuler mahasiswa itu sendiri, sedangkan variabel dependen adalah pengaruh poin tersebut terhadap mahasiswa. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah wawancara, kuesioner, observasi, dan dokumentasi. Metode wawancara ini dilakukan dengan mewawancarai mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Yogyakarta terkait poin penghargaan ekstrakurikuler mahasiswa. Yang kedua adalah kuesioner. Pengambilan kuesioner ini ditujukan untuk mengetahui tingkat partisipasi mahasiswa terhadap suatu kegiatan. Yang ketiga adalah observasi. Observasi ini dilakukan untuk mengetahui dan mencari data tentang jumlah poin PEM mahasiswa. Yang terakhir adalah dokumentasi. Dokumentasi dilakukan untuk mengetahui dokumen-dokumen apa saja yang dibutuhkan untuk mendapatkan poin penghargaan ekstrakurikuler mahasiswa. Selanjutnya adalah teknik analisis data. Teknik yang kami gunakan adalah teknik deskriptif, kualitatif, dan kuantitatif. Hal itu berguna untuk mengorganisasi dan menganalisis data serta angka agar dapat memberi gambaran secara luas mengenai suatu peristiwa dan keadaan. Yang terakhir adalah pengumpulan data. Data akan disimpulkan berdasarkan informasi yang didapatkan melalui teknik-teknik pengumpulan data dan akan disajikan dengan memaparkan beberapa hal. Yang pertama adalah syarat yudisium UNY, yang selanjutnya adalah persepsi mahasiswa terhadap pengetahuan, harapan, dan kendala dengan penghargaan ekstrakurikuler mahasiswa dari hasil kuesioner dan wawancara. Selanjutnya adalah narasi temuan aspirasi mahasiswa terkait poin penghargaan ekstrakurikuler mahasiswa. Selain itu, data yang akan disajikan berupa foto, tabel, ataupun dokumentasi lain terkait penelitian ini. Selanjutnya, dalam bab 4 terdapat anggaran biaya. Anggaran biaya ini meliputi jenis pengeluaran 1. Bahan habis pakai. Sumber dana dari Belmawah sebesar Rp500.000. Dari perguruan tinggi sebesar Rp400.000. Instansi lain sebesar Rp0. Yang kedua ada sewa dan jasa. Sumber dana dari Belmawah sebesar Rp6 juta. Dari perguruan tinggi sebesar Rp1 juta. Instansi lain sebesar Rp0. Lalu yang ketiga ada transportasi lokal. Sumber dana dari Belmawah sebesar Rp250.000. Dari perguruan tinggi sebesar Rp150.000. Instansi lain sebesar Rp0. Selanjutnya ada lain-lain. Sumber dana dari Belmawah sebesar Rp600.000. Dari perguruan tinggi sebesar Rp135.000. Instansi lain sebesar Rp0. Jumlah rekap sumber dana untuk keseluruhan dari sumber dana Belmawah sebesar Rp7.350.000. Dari perguruan tinggi sebesar Rp1.685.000 dan dari instansi lain sebesar Rp0. Untuk itu, seluruh jumlah dana yang sudah diperhitungkan sebesar Rp9.035.000.
Oke semuanya, dan itu adalah presentasi dari penelitian kami. Terima kasih telah menonton, sekian dan terima kasih. Dadah!